Selamat datang di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Foundation. Pada kesempatan yang luar biasa ini, di hari Senin tanggal 29 Agustus 2022, saya akan melanjutkan untuk melatih, untuk memberikan wacana, untuk memberikan edukasi, khususnya kepada Anda-Anda sekalian yang mungkin saat ini sedang mengalami problematika, sedang menunggak hutang kartu kredit ataupun KTA, dan akibat dari adanya tunggakan hutang yang saat ini sedang terjadi, itu artinya mau tidak mau, suka tidak suka, Anda harus berkomunikasi dengan kolektor, entah itu debt call, kolektor yang melakukan penagihan dengan cara datang, entah itu fixed line, menelpon fixed line juga terjadi. Jadi debt call zaman now ini sekarang lebih cenderung hanya menelpon, jarang sekali juga mendatangi. Terutama kalau dia sudah mendatangi pertama, sudah bisa membaca karakter card holder yang saat ini sedang ditemui, terlihat dari raut wajah yang tidak gentar, biasanya debt call akan merubah cara dengan tidak datang ke berikutnya, menelpon fixed line ataupun menelpon nomor handphone. Juga yang spesialis, kita wajib melatih untuk berkomunikasi dengan kolektor, khususnya adalah desk call, yaitu kolektor yang melakukan penagihan melalui telepon. Bisa jadi yang ditelepon nomor fix dan rumah tinggal atau tempat bekerja ataupun handphone Anda langsung. Di sini adalah kesempatan emas bagi Anda. Mumpung saya ditelepon banyak kolektor, karena tanpa adanya di telepon kolektor itu saya tidak punya bahan bakar untuk memperlihatkan, untuk memperdengarkan, untuk membawakan wacana, untuk membawakan edukasi, tidak bisa melatih Anda bagaimana cara menjawab dengan baik dan benar. Oleh karena itu, di video yang saat ini sedang Anda tonton, seperti judulnya adalah berlatih berdialog dengan kolektor terkait tren bully episode yang ketiga. Saya ditelepon oleh desk call, seorang desk call wanita dari Bank Mega, tepatnya tanggal 20 Agustus 2022 di sore hari jam 5 sore. Desk call wanita ini menelpon nomor fix dan rumah saya, dan saya akan mulai untuk memperdengarkan agar supaya Anda bisa merenungkan apa yang desk call katakan dan apa yang saya katakan, dan nantinya Anda bisa ambil sebagai bahan tren jika ada desk call atau kolektor debt call mengatakan pada Anda semacam ini, Anda harus bagaimana. Tapi ini saya mohon maaf, suaranya kok sekarang ini akhir-akhir ini kurang maksimal. Saya kurang tahu apakah mungkin disengaja oleh kolektor, bagian sana kecil, bagian saya pada tidak saya utak-atik, atau bagaimana. Silahkan Anda mendengarkan rekaman yang terjadi tanggal 20 Agustus 2022 jam 5 sore antara saya, Hani Tejo Wahyono, dengan seorang desk call wanita bernama Ibu Sinta, mewakili Bank Mega. Apa tanggungan yang di Bank Meganya, Pak? Bank Meganya saya belum bisa semua tuh, Bu. Iya, belum bisa. Setidaknya Bapak pengajuan diskon atau cicilan, Pak. Begini loh, Bu, mohon maaf sebelumnya ya. Iya. Saya punya kartu kredit itu kan nggak cuma Mega. Iya. Lah, yang menawari kan juga banyak. Iya. Jadi saya tuh kalau mau ngambil salah satunya, itu juga tidak sesuai dengan kemampuan saya. Jadi
kalau saya katakan ini dianggap tidak sebuah etikat baik, ya saya nggak bisa ngomong banyak, Bu. Gitu. Iya, saya paham Pak. Cuman kan ini sudah jadi kewajiban Pak. Iya, tahu. Sudah dipakai, Tapi kan katanya. saya kan harus berlogika, berakal sehat. Kalau memang kondisinya tidak memungkinkan, saya kan tidak mungkin memaksakan. Apakah saya harus mencuri? Kan nggak mungkin. Berbuat yang tidak baik atau kriminal kan nggak mungkin. Jadi kalau pendapatan saya belum mencukupi untuk saya sisihkan untuk membayar kewajiban yang tertunggak, ya saya nggak bisa ngomong apa-apa. Begitu, Bu. Ini kan ada dua CC ya Pak ya. Ada 3 Ada 3. Mega Carrefour. Nah, ya, itu kan Kamu- dari 2014 Pak. Tidak ada cicilan Ya, sama sekali. memang kenyataannya dari tahun ke tahunnya nggak semakin membaik, tapi semakin memburuk, Bu, Iya, kondisinya. tapi setidaknya kan Bapak kan ada ini loh Pak, bicara dengan Bank Mega, jangan diam saja. Saya sebenarnya nggak diam saja ya, dalam arti seperti dengan Anda ini ya, saya kan juga sudah bicara ya. Artinya kan Iya. apa yang saya katakan ini kan bukan alasan tapi realita. Jadi apa yang harus kita bicarakan lagi kalau memang kenyataannya memang saya multiple card banyak kartu. Dan artinya kalau saya misalkan Mega, nanti CMP ikut, nanti BCA ikut, dan itu nggak akan mungkin saya sanggup untuk mencicil. Jadi ya keputusan saya tidak satu, tidak semua, walaupun dianggap etikat buruk ataupun sudah berapa lama, saya no comment tentang hal itu, Bu. Jadi ini katanya kalau bicara tentang negosiasi, sebenarnya saya ingin sekali negosiasi, tapi memang kondisinya tidak memungkinkan. Ya semua orang pasti seperti itu Pak. Lah. Pasti ada keuangan yang memang dia ada naik turunnya. Cuman kan ada inisiatif dong Pak. Jual rumah atau pinjam duit. Oh, nggak bisa. Saya nggak ada yang harus dijual, nggak ada yang harus dipinjam, karena saya harus mementingkan dulu untuk keluarga saya. Semua seperti itu Pak. Cuman kan ini kan Bapak kan punya tanggung jawab yang Iya. harus dibayarkan. Tanggung jawab kan? Nah, kalau Tanggung jawab, oke. Ya kan saya dulu Pak. Oke. Jadi kalau semua orang ditanya pasti tidak punya uang. Lalu bagaimana dengan keluarga? Saya tidak bilang nggak punya uang. Keluarga dan Saya Anda mencarikan. buat Anda bilang saja tidak berpikiran seperti itu. Kan kalau Anda bilang mau dibilang itikat jelek atau bagaimana, berarti teman Anda aja sudah berpikiran seperti itu. Berarti Anda ke depannya tidak ada niat untuk menyicil. Oh, Pak. bukan begitu. Salah Anda. Saya kalau nanti sudah ada penghasilan yang bisa disisihkan, saya pasti akan menyatukan tekad untuk salah satu dari satu persatu akan saya selesaikan dari yang kecil atau malah mungkin yang paling besar dulu, karena ada segi strategi yang harus saya pilih. Begitu, Bu. Bapak tahu kan sesinya Bapak berapa? Besar kan Pak itu? Ya memang besar, tapi kan kenyataannya kan kalau saya ini tidak membuat sebuah rekayasa, saya kan nggak mungkin disita aset saya. Jadi saya ini kan omongannya apa adanya, ada buktinya. SLIK saya ada, penyitaan SHM, 2 SHM, hak milik sertifikat disita. Artinya kalau saya punya uang nggak mungkin dong, Bu, disita. Kita bicara baik-baik, tanpa bully, tanpa apa, kita bicara sebagai kemanusiaan yang benar. Jadi kalau kita mau bicara itu, saya bicaranya baik sekali. Kalau misalkan ibu kesini, katakanlah saya sudah berlimpah ruah atau apa, bolehlah. Istilahnya nanti kan semua khalayak bisa tahu ya, bahwa oh ternyata hura-hura tapi nggak bayar hutang. Tapi kalau kenyataannya sekarang, apa yang saya dapatkan untuk membiayai keperluan rumah tangga belum cukup, Bu. Belum cukup untuk membiayai rumah tangga, biayai anak sekolah dan lain sebagainya. Ya, kurang lebih. Saudara nggak mau pinjemin uang gitu Pak maksudnya? Oh, saya nggak mau. Oh, nggak usah. Saya harus berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Saya nggak mau pinjam-pinjam. Saya nggak mau minta tolong. Saudara saya kaya-kaya, tapi saya nggak mau minta tolong. Ya bagaimana masalahnya selesai Pak kalau Loh. seperti itu?
Kalau saya sih punya keyakinan kok someday saya pasti ada bisa menyelesaikan itu. Someday akan bisa menyelesaikan Iya. itu. Sedangkan di Bank Mega saja sudah dari 2014. Nah, itu semua cuman bukan Anda. Ini membuktikan bahwa saya itu tidak pilih kasih. Dari semua bank, saya belum ada yang bayar. Tapi nanti kalau misalkan saya sudah pegang, katakanlah ada cash 20 juta, saya umumkan ke bank-bank. BRI saya ketok pintu, ke Mega saya ketok pintu. Ini ada 20 juta, ada nggak kartu saya yang kira-kira sekian yang bisa untuk dinegokan untuk bisa keluar, ada potongan senilai itu. Kalau sudah ada yang approval salah satunya, ya akan saya bayarkan pasti. Itu cara berpikir saya. Sudah perencanakan, dan saya sudah ngomong kan, kalau saya ada dana sisa, nggak mungkin SHM saya disita Bank Mandiri. Dan ini bukan ini bukan alasan, ini nyata. Mau tahu dokumennya saya ada lengkap. Tapi saat ini Bapak masih bekerja di perusahaan apa? Saya kantor hukum. Kantor hukum. Ya. Kan itu ada penghasilan Pak, untuk misalnya untuk menghidupi keluarga saja gitu. Ya memang begitu kenyataannya. Tapi Bapak menyisihkan tabungan untuk memang berniat untuk membayar hutang? Ya pasti dong. Ya kalau pasti Bapak Ya seperti tadi loh. Bapak Saya kan sudah katakan pada Anda. Nanti kalau misalkan sudah ada akumulatif kisaran misalkan 15 atau 20, saya akan ketok pintu kepada bank yang mau menerima etikat baik saya. Ini ada sekian, limit saya berapa, sekarang membuka berapa, ada potongan berapa, itu akan saya lakukan nanti. Anda nggak usah khawatir, karena itu sudah menjadi prioritas saya. Dulu Bapak usaha itu ya? Peternakan ayam, ya disita itu peternakan saya. Oh, sampai sekarang masih berjalan? Udah, sudah disita kok, berjalan gimana? Oh, yang sudah disita itu? Iya. Dua-duanya itu? Dan saya pun juga karena banyak perkara keluarga, akhirnya bercerai. Kan ini bukan rekayasa, Bu. Saya tuh nggak suka sebenarnya kalau itu berarogan dengan desko, istilahnya nggak mau kerjasama, nggak mau ngomong-ngomong dengan Anda secara enak, ini nggak suka. Tapi kalaupun saya jelaskan A sampai Z dan itu bukan alasan, realita, support dokumen lengkap, endingnya kalau mau mainnya bully ya saya oke-oke saja sih, gitu loh. Berarti ini Bapak tinggal di mana? Saya tinggal di Patimura nomor 34. Di rumah Anda sendiri? Betul. Asetnya tinggal rumah saja itu? Betul. Cari aset saya, mobil ada BPKB yang nama Bu Adi Tejo Wahyono. Kalau ada, untuk saya bayar utang. Iya, itu digadekan dong Pak. Oh, nggak bisa, Bu, nggak bisa. Kita gadekan nggak mungkin juga bisa. Kita kena SL3, konsekuensi kita gadein di mana? Atau pinjaman online? Oh, nggak bisa, itu lebih konyol. Online. Kalau itu namanya konyol. Untuk membayar hutangnya. Oh, nggak bisa, itu gali lubang tutup memang lubang. konyol Pak. Cuman kan mereka kan mencari jalan keluar. Ya, itu bukan way out. Itu bukan way out. Gali lubang tutup lubang itu bukan way out. Gitu, Bu. Ya sudah Pak, nggak seperti itu. Ibu setiap saat anytime ya pegang mulut saya, catat nomor handphone saya. Anda kasih saya nomor yang benar-benar nomor Anda, dan ketika nanti saya udah menyisihkan dana, Anda saya prioritaskan untuk saya telepon. Baik, silakan dicatat. 08 ya. Anda WA saya ya, 0851 Oh ya, bisa. Oke. 0851 00 00
517473. Dan saya benar-benar mau yang bukan abal-abal ya Bu ya. Kita benar-benar keep in touch. Kita tetap jalin komunikasi. Begitu ada dana yang bisa saya sisihkan, saya prioritaskan untuk Anda. Oh iya, ini sebentar Pak, diulang lagi 100517473. 7473. Iya. Baik, nanti saya WA ya Pak ya. Baik, ini dengan Ibu siapa? Ibu Sinta. Baik Bu Sinta, ayo kita komunikasi dengan baik dan benar, dan saya akan tunjukkan ke Anda. Ini dengan HP korporat ya Pak ya? Boleh, silahkan. Ya, Pak, ya? Silahkan. Baik. Baik. Ya, baik. Oke Bu Sinta. Oh baik. Ya. Seperti itu Pak. Oke, ini luar biasa kalau bisa begini nih Pak Bu. Jadi saya tuh benar-benar berusaha keras juga gitu loh Bu. Iya. Ya, saya memahami. Dan ini nanti akan masyarakat yang akan mengerti kalau misalkan tetangga-tetangga saya bisa lihat saya sudah berfoya-foya gak bayar hutang, itu memalukan Bu, mencoreng-coreng nama baik saya sendiri. Tapi kalau sekarang ini saya gak pada malunya Bu, gak malu sama keluarga, gak malu, saya gak mau minta tolong, gak malu sama sanak saudara, karena memang realitanya memang demikian. Boro-boro cuman perorangan kayak saya, korporat aja kacau balau, negara pun ada yang kolaps, kenapa saya harus malu? Begitu loh Bu Sinta. Iya. Oke, nanti saya tunggu WA-nya Bu Sinta. Baik. Anytime, dan saya pastikan bisa buktikan di tetangga-tetangga saya kalau saya sudah ada dana yang bisa saya sisihkan, Anda saya prioritaskan Bang Mega. Kalau penagihannya dengan cara yang humanis. Oh baik Pak. Ya saya doakan semoga. Amin. Dan semoga saya juga berharap semuanya lancar dan kedepannya lebih baik Bu Sinta. Amin. Ya. Ya sudah. Baik. Pak mengganggu waktunya. Oh, tidak mengganggu sama sekali Bu Sinta. Saya sangat sukacita kalau menerima bisa kolektor cash call yang bisa dijelaskan, dan ini bukan alasan Bu Sinta. Oh baik Pak. Baik. Ya, terima kasih ya Pak. Baik, selamat sore Bu Sinta. Oke, itulah. Mohon maaf, saya sepekan ini sedang mengalami kurang enak badan, flu, batuk, pilek, pusing, badan rasanya pegal semua, dan semoga ini bukan COVID. Itulah tadi rekaman yang sudah saya perdengarkan pada Anda sekalian, bahwa bagaimana cara ngomong itu sangat mempengaruhi agar supaya deskol ketika ada chance untuk menyerang kita, membujuki kita dengan cara-cara yang tidak rasional, jangan Anda ikut, jangan Anda terprovokasi untuk begitu. Contoh, Bapak kenapa kok gak minta tolong saudara? Saya punya saudara, finansialnya boleh dikatakan lebih dari cukup, tapi saya tidak akan pernah mau untuk memohon dibantu untuk membayar tunggakan kartu kredit yang saat ini sedang saya alami. Tunggakan kartu kredit yang sedang saya alami ini, saya berani berbuat, saya harus berani tanggung jawab, dan inilah jawaban yang paling realita, sesuai dengan pola pikir kita, sesuai dengan hati nurani kita. Bagaimana kita mencicil jika kartu sebanyak ini? Jadi mending tidak satu, tidak semua. Dan cara penyelesaiannya yang terbaik dan terbenar adalah ketika sudah ada terkumpul dana seperti yang sudah saya katakan, nanti saya ketok pintu. Dan ini saya janjikan di kanal YouTube Pemas Solusi Indonesia. Ketika saya
ada dana lebih yang tidak terpakai untuk membiayai kebutuhan keluarga yang urgent, saya embarakan. Saya akan pertunjukkan pada seluruh khalayak, kanal YouTube Omah Solusi Indonesia dan kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Foundation, cara menawar dengan baik dan benar, sampai akhirnya terbit kesepakatan, approval, sampai kemudian setelah approval saya akan membayar sampai dengan adanya SKL. Jadi itu penting sekali ketika mereka digadaikan dong Pak, dijual dong rumahnya Pak, itu 100% di tangan kita keputusan tersebut. Tidak ada yang bisa memaksakan. Akibat dari sedang menunggak hutang kartu kredit, kita harus menjual rumah, harus menjual, misalkan Anda punya mobil, itu tidak ada yang bisa memaksakan. Dia mengatakan, ya digadaikan Bapak. Inilah asal bunyi atau asal omong ini. Kadang-kadang mereka ini tidak bisa menata. Selama kita kena SLIK, selama itu juga kita tidak bisa menggadaikan aset yang tidak bergerak, karena mayoritas untuk kita gadaikan adalah ke bank, dan bank menjaga sekali, menakuti sekali aturan. Jika ada kena SLIK nggak mungkin bisa untuk pengajuan. Dan ketika Deskol tadi keluar dari jalur, ya menurut saya ya, dari jalur, atau mungkin dia juga kebingungan apa yang harus dikatakan, dia mengatakan saya suruh pinjol, gali lubang tutup lubang. Untuk apa? Satu beres timbul masalah yang baru, Berbuatlah secara kasatria. Jangan juga Anda kalau takut di-pressure oleh panasnya omongan mengili-ngili telinga kita, Anda berbuat salah langkah. Video ke depan saya akan tunjukkan. Teleponnya juga sama, tanggal 20 Agustus 2022, tapi sebelum Bu Sinta, seorang Deskol bernama Ali dari CMB. Rata-rata mereka memprovokasi supaya kita ini adalah pertama risih, gengsi, dan akhirnya salah langkah. Dan itu sama sekali tidak perlu Anda lakukan. Jika memang kondisinya belum memungkinkan, stop, tak usah bayar. Dan ketika kolektor telepon, ya jawab seperti yang tadi. Begitu mereka mau masuk ke seperti ranah bully, seperti video kemarin, ketika saya ditelepon Deskol dari Bank BUMN bernama Wisnu Putra Alamsyah, dan saya menepati janji kepada Deskol Ibu Sinta dari Bank Mega. Saya menepati janji. Saya bukan seorang yang pecundang. Sorry ya, berarti Sabtu itu 19 ya. Tadi saya mengatakan tanggal 20, ini berarti saya salah kata. Saya revisi sekalian karena saya kebetulan pas buka WA. Jadi saya ditelepon itu tanggal 19 ya. Silau sekali ya. Saya ditelepon itu tanggal 19. Saya ditelepon tanggal 19 dan dia kemudian menchat saya dari nomor 0822 8472, dan di foto profil 52 tahun Bank Mega Anniversary, tercatat nama Mega, Bank Mega.
Kepada yang terhormat Bapak Ani Tejo Wahyono, nasabah kartu kredit Bank Mega sehubungan dengan permasalahan tunggakan kartu kredit Bapak di Mega yang sudah masuk dalam kategori kredit bermasalah atau blacklist Bank Indonesia, kami bermaksud menawarkan program keringanan pelunasan dengan diskon 30% dari total tagihan. Syarat dan ketentuan berlaku. Program keringanan ini hanya berlaku sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022. Untuk informasi lebih tentang program keringanan ini, silahkan mengkonfirmasi ke email reni.mutiarawati@bankmega.com dengan mencantumkan nomor telepon yang bisa dihubungi atau menghubungi nomor 0822 0822 9729 dengan Ibu Reni, atau datang langsung ke Bank Mega cabang terdekat. Jika Bapak ingin membayar, kabari Ibu Reni 0822 0822 9729 dan saya jawab. Selamat malam. Kemudian saya memperjelaskan, tadi saya kontaknya dengan Bu Sinta. Kenapa saya harus jawab dengan Bu Reni? Karena ini harus klarifikasi detail. Kemudian saya katakan, oke, saya save nomor Anda. Dan kemudian chat saya tadi, saya kontak dengan Bu Sinta ini direspon, baik Pak, ini saya Bu Sinta. Dia menjawab, baik Pak, ini saya Bu Sinta. Dan kemudian satu sama lain mengucapkan terima kasih, dan saya juga mengucapkan sehat dan sukses selalu. Dan sampai beberapa hari kemudian saya selalu masih menyapa, walaupun itu hanya sebatas stiker. Entah itu selamat pagi, entah itu sehat dan sukses selalu, salam sehat. Begitulah video yang saat ini sedang Anda tonton. Semoga Anda bisa mengambil wacananya untuk bisa melatih berdialog dengan kolektor. Ketika mereka berkata baik-baik saja, dan satu lagi, bahwa tidak ada namanya Omah Solusi Indonesia ataupun Omah Solusi Indonesia Foundation mengajarkan arogan. Kalau deskol atau depkol bisa melihat realita, bisa dijelaskan, tidak kesana kemari, ya kita lakukan dengan baik dan benar. Tapi kalau ketika mereka sudah tidak bisa, tapi mayoritas kolektor pasti tidak bisa, karena dia tugasnya adalah bagaimana bisa closing. Kalau sudah tidak bisa, itu akhirnya seperti yang video yang akan saya pertontonkan di video selanjutnya. Kolektor dari deskol dari CMB bernama Ali. Tunggu video tersebut dan Anda bisa melihat perbedaannya. Walaupun ini semua tidak lain tidak bukan adalah agar supaya ketika mereka kolektor berkata begini, Anda bisa jawab begini. Anda berkata begini, Anda bisa berkata begini, sesuai dengan yang Anda alami. Kita ini Omah Solusi Indonesia, Omah Solusi Indonesia Foundation tidak mengajarkan Anda untuk membuat alibi, bukan untuk membuat alasan, tapi coba ceritakan realita. Mau diterima, ayo. Tidak diterima, tidak apa-apa, langsung aja.
Anda tidak niat bayar? Betul, saya tidak niat bayar. Jadi itulah kira-kira video yang sudah saya sajikan. Semoga ini bermanfaat dan semoga Anda semua senantiasa sehat, penuh berkat, penuh sukacita, dan jangan pernah Anda loyo, jangan pernah Anda lebih terpuruk, lebih putus asa, karena itu semua tidak menyelesaikan perkara. Satu-satunya perkara yang bisa kita perbaiki adalah kita berani menghadapi perkara itu sendiri. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.